Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Angelita, NPM 20488111019. Di sini, saya akan memaparkan PowerPoint yang telah saya rancang. Yang pertama, Modul 3, Merancang Penelitian. Tindakan kelas. KB1 kegiatan belajar 1 yaitu langkah-langkah perencanaan PTK. KB2 kegiatan belajar 2 yaitu rencana dan proposal PTK. Saya akan menjelaskan kegiatan belajar 1 yaitu A. Langkah-langkah untuk menemukan dan merumuskan masalah. Untuk dapat membuat perencanaan PTK yang baik, kita harus kembali kepada masalah yang kita hadapi sehari-hari dalam melaksanakan tindak pembelajaran. Masalah merupakan titik berangkat dalam melaksanakan PTK. Oleh karena itu, dalam merencanakan PTK, langkah awal yang harus Anda tempuh adalah mengidentifikasi masalah dalam pembelajaran sehari-hari. Berikut beberapa contoh masalah yang mungkin kita hadapi sehari-hari antara lain seperti berikut. Yang pertama, dalam interaksi pembelajaran. Yang kedua, berkaitan dengan prestasi belajar. Yang ketiga, disiplin belajar. Nah, selanjutnya, dalam interaksi belajar itu dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu A. Bila diberikan pertanyaan, siswa tidak mau mengangkat tangan untuk menjawab. Yang B. Jika ada siswa yang terpaksa menjawab, jawabannya sering menyimpang. Yang C. Siswa kurang aktif dalam diskusi kelas. Yang D. Sebagian besar jawaban siswa tidak benar. Yang E. Respon siswa terhadap pendapat siswa lainnya sangat kurang. Yang F. Pemahaman siswa terhadap pembelajaran rendah. Nah, langkah yang kedua yaitu berkaitan dengan prestasi belajar. Dibagi menjadi beberapa bagian juga. Yang A, nilai EHEBA rata-rata kurang dari 50. Yang B, nilai yang dicapai siswa dalam mata pelajaran ada yang kurang memuaskan atau di bawah rata-rata. Yang C, siswa pintar sering mendapat nilai rendah bila diberikan ujian objektif. Yang D, sebagian besar siswa dalam mengucapkan kata-kata bahasa Inggris. Yang E, jika diberikan pertanyaan yang menuntut siswa berpikir, pertanyaan sering tidak dijawab. Nah, selanjutnya langkah yang ketiga yaitu disiplin belajar. Yang A dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang A, beberapa siswa tidak mengerjakan tugas atau PR. Yang B, siswa tidak memperhatikan pembelajaran. Yang C, selama pelajaran berlangsung, banyak siswa yang mengantuk. Yang D, siswa banyak yang saling mencontoh ketika diberikan tugas di kelas. Nah, selanjutnya ini nomor 1 ada identifikasi masalah. Masalah yang dipilih harus benar-benar masalah yang pembelajaran dapat diatasi melalui PTK. Identifikasi dapat dilakukan dengan mengkaji hasil belajar siswa, mengingat kembali proses pembelajaran, melihat catatan harian yang dibuat pada akhir pembelajaran atau bertanya kepada siswa atau kepada teman sejawat. Jika perlu, dapat berkolaborasi atau bekerja sama dengan teman sejawat, baik dari sekolah yang sama ataupun dari sekolah yang berbeda. Bahkan, dapat berkolaborasi dengan dosen dari lembaga tenaga kependidikan atau LPTK. Nah, selanjutnya, dalam mengidentifikasi masalah, guru harus memfokuskan masalah tersebut pada aspek tertentu. Guru perlu melakukan diagnosis secara umum tentang proses pembelajaran yang dikelola. Diagnosis secara umum tentang proses pembelajaran yang dikelola yaitu dilakukan secara kontinu dari proses ke proses. Jika masalah sudah ditemukan,
Gunakan kriteria berikut untuk menguji apakah masalah tersebut layak untuk diatasi melalui PTK. Nah, yang kedua ada menganalisis masalah. Masalah yang sudah diidentifikasi perlu dianalisis agar akar penyebab masalah dapat kita temukan. Analisis masalah dapat dilakukan paling tidak dengan 3 cara, yaitu yang pertama, merenungkan kembali masalah tersebut dengan melakukan introspeksi atau refleksi melalui pertanyaan yang diajukan pada diri sendiri. Mengapa masalah tersebut sampai terjadi? Yang kedua, bertanya kepada siswa baik melalui angket maupun wawancara langsung tentang persepsinya terhadap pembelajaran. Yang ketiga, menelaah berbagai dokumen seperti pekerjaan siswa, soal-soal ulangan, serta hasil ulangan atau latihan siswa. Nah, yang ketiga, merumuskan masalah. Berdasarkan akar penyebab masalah, kita dapat merumuskan masalah pembelajaran dalam bentuk masalah atau pertanyaan penelitian yang akan dicari jawabannya dalam PTK. Sehubungan dengan itu, rumusan masalah dibuat dalam bentuk kalimat tanya, mengandung aspek yang akan diperbaiki dan upaya memperbaikinya. Nah, kemudian yang B, mengembangkan alternatif tindakan. Hipotesis tindakan atau alternatif tindakan adalah suatu perkiraan tentang tindakan yang diduga dapat mengatasi permasalahan pembelajaran. Tindakan dilakukan dengan cara mengintervensi kegiatan agar dapat memperbaiki proses pembelajaran. Artinya, mengubah kegiatan atau tindakan yang bisa dilakukan dengan tindakan yang diduga memperbaiki keadaan. Nah, selanjutnya, setelah masalah dirumuskan, hal berikut yang perlu dilakukan adalah mengembangkan alternatif tindakan yang diperkirakan dapat mengatasi masalah pembelajaran. Untuk mengembangkan alternatif tindakan, perlu dilakukan hal-hal berikut. Pertama, kaji teori-teori yang relevan. Kemudian, tetapkan teori mana yang kira-kira sesuai diterapkan untuk mengatasi masalah tersebut. Kedua, berdiskusi dengan pakar atau pembelajaran atau pakar bidang studi untuk menemukan cara perbaikan atau memvalidasi teori yang sudah ditetapkan. Ketiga, kita dapat mengingat pengalaman kita sendiri dalam mengatasi masalah yang serupa. Nah, selanjutnya, sebagaimana dikemukakan oleh Sudarsono atau tim pelatih proyek PGSM tahun 1999, kriteria yang dapat dijadikan untuk menguji hipotesis adalah seperti berikut. Yang pertama, apakah tindakan yang diambil dapat dan mungkin dilaksanakan oleh guru? Yang kedua, apakah kemampuan siswa baik dari psikologis, sosial, budaya, dan etika mendukung? Yang ketiga, apakah sarana dan fasilitas yang tersedia cukup mendukung? Yang keempat, apakah iklim belajar di kelas cukup mendukung dilaksanakannya tindakan yang dipilih? Yang kelima, apakah tidak bertentangan dengan kebaikan sekolah? Nah, selanjutnya ada rencana dan proposal PTK. Yang A, rencana perbaikan. Menuangkan alternatif perbaikan menjadi sebuah rencana yang siap untuk dilaksanakan, menuntut guru, mempersiapkan segala sesuatu dengan cermat. Rencana perlu kita tuangkan dalam sebuah format yang memungkinkan kita membuat perencanaan secara sistematis. Nah, di sini ada contoh rencana pembelajaran, yaitu ada mata pelajaran, yaitu ada IPA, kemudian pokok bahasa yaitu tentang tata surya atau
sistem tata surya. Ini misalnya. Nah, kemudian ada subpokok bahasa yaitu matahari dikelilingi oleh 9 planet dan benda langit lainnya. Kemudian kelas 6 semester 2 dalam waktu 45 menit. Nah, ada tujuan, ada materi, media, dan sumber. Kemudian ada kegiatan pembelajaran yang dibagi menjadi 3, yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kemudian ada evaluasi. Evaluasi itu ada kedua, yaitu evaluasi dilakukan selama proses pembelajaran melalui tanya jawab, lisan, dan pada akhir pembelajaran dengan tes tertulis. Dan yang kedua, alat evaluasi. Nah, boleh menggunakan dengan lisan dan boleh juga dengan tertulis. Kemudian ada rencana perbaikan pembelajaran, yaitu ada mata pelajaran, ada pokok bahasa, ada subpokok bahasa, ada kelas atau semester, ada waktu. Kemudian ada tujuan, ada tujuan umum dan tujuan khusus. Kemudian ada materi, media, dan sumber. Kemudian kegiatan pembelajaran tetapi lebih rinci daripada kegiatan sebelumnya yang rencana pembelajaran. Sedangkan rencana perbaikan pembelajaran itu lebih rinci. Kemudian ada kegiatan inti, kegiatan penutup, itu lebih rinci dan lengkap. Nah, RPP atau rencana perbaikan pembelajaran ini semuanya lebih rinci daripada rencana pembelajaran. Selanjutnya ada evaluasi dan dibagi menjadi 2 juga seperti yang di atas. Nah, pada RPP ada tambahan tujuan perbaikan dan rinciannya lebih lengkap dan dengan mencantumkan secara rinci dan lengkap setiap langkah dan hal-hal yang berkaitan dengan substansi seperti acuan, pertanyaan, atau alat peraga, maka ketika akan melaksanakan tindakan perbaikan semuanya sudah siap. Nah, langkah-langkah mengembangkan RPP yang akurat. Yang pertama, membuat skenario pembelajaran yang terdiri dari langkah-langkah dalam pembelajaran yang berkaitan dengan perbaikan yang diinginkan. Kemudian yang kedua, mempersiapkan fasilitas, sarana, dan prasarana yang diperlukan dalam melaksanakan tindakan perbaikan, termasuk menyiapkan alat peraga jika memang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga, menyusun RPP lengkap. Dan yang keempat, melakukan simulasi perbaikan yang hasilnya dapat digunakan untuk memperbaiki skenario pembelajaran atau rencana perbaikan secara keseluruhan. Yang B, menentukan dan mempersiapkan prosedur dan instrumen pengumpul data. Pengumpul data utama dalam PTK adalah guru, sedangkan data yang dikumpulkan pada dasarnya adalah data kualitatif pada hal tertentu. Jika guru merasa terlalu sibuk untuk mengumpulkan data sendiri, ia dapat meminta bantuan teman sejawat untuk berperan sebagai pengamat. Prosedur dan alat pengumpulan data ditentukan berdasarkan masalah dan tujuan perbaikan. Jika guru meminta teman sejawat untuk mengobservasi pelaksanaan perbaikan, lembar observasi harus disepakati terlebih dahulu. Karena data yang dikumpulkan lebih cenderung kepada data kualitatif, maka prosedur dan alat pengumpulan data dapat berupa observasi dengan menggunakan lembar observasi, wawancara, berdasarkan panduan wawancara, catatan guru, dan refleksi. Nah, berikut adalah contoh format instrumen lembar observasi, yaitu ada nomor 1, aspek yang diminati. Guru menggunakan contoh. Yang A, guru menggunakan contoh. Yang B, guru menggunakan alat peraga. Kemudian nomor 2,
aspek yang diminati, yang kedua, aspek yang diminati yaitu bahasa yang digunakan oleh guru jelas dan sederhana. Yang ketiga, nomor 3, aspek yang diminati yaitu guru memeriksa pemahaman siswa dengan mengajukan pertanyaan atau memberi tugas. Kemudian nomor 4, aspek yang diminati yaitu guru memberikan kesempatan bertanya. Nomor 5, aspek yang diminati yaitu siswa menjawab dan jawaban siswa logis. Yang nomor 6, aspek yang diminati yaitu siswa bertanya dan pertanyaan siswa ditanggapi oleh guru, ditanggapi oleh siswa lain, tidak ditanggapi. Yang nomor 7, aspek yang diminati yaitu siswa berdiskusi. Selanjutnya, yang C yaitu proposal PTK. Yang pertama, hakikat proposal PTK. Dalam konteks pendidikan, proposal atau usulan merupakan satu dokumen yang berisi tentang suatu rencana kegiatan yang dirancang oleh para pengusulnya. Dokumen tersebut memaparkan secara jelas apa yang akan dikerjakan, mengapa hal tersebut dikerjakan, siapa yang terlibat dalam kegiatan itu, apa yang dihasilkan dari kegiatan itu, bagaimana dan kapan kegiatan dilaksanakan, serta yang tidak kalah pentingnya, berapa anggaran atau biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Terkait dengan proposal PTK, hakikatnya juga tidak jauh berbeda dari proposal dalam bidang penelitian lainnya. Proposal ini diajukan oleh guru atau satu tim atau yang terdiri dari dosen LPTK yang berkolaborasi dengan guru untuk memenuhi satu persyaratan yang dikeluarkan oleh sponsor. Yang kedua, yaitu format proposal PTK. Nah, seperti yang sudah dipaparkan di atas, setiap sponsor pada dasarnya akan mempunyai format sendiri yang perlu diikuti oleh mereka yang mengajukan proposal. Variasi tersebut pada umumnya terdapat pada identitas dan hal-hal yang bersifat administratif. Namun, dari segi substansi, pada dasarnya semua proposal PTK mengacu pada komponen yang sama. Hal-hal yang bersifat administrasi misalnya surat keterangan, riwayat hidup peneliti, jumlah peneliti, dan semacamnya. Sedangkan substansi proposal penelitian pada dasarnya terdiri dari komponen berikut. Yang A, pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah. Yang B, masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Yang C, kerangka teoritis. Dan yang D, metodologi penelitian. Selanjutnya ada sistematika usulan PTK. Dibagi menjadi 13. Yang pertama ada judul. Judul yaitu judul PTK haruslah singkat dan jelas namun mampu menggambarkan masalah yang diteliti, tindakan perbaikan, hasil yang diharapkan, dan tempat penelitian. Yang nomor 2, bidang kajian. Bidang kajian berkaitan dengan masalah pembelajaran yang menjadi fokus PTK yang diusul. Yang ketiga, pendahuluan. Pendahuluan mencangkup deskripsi tentang masalah pembelajaran, proses identifikasi, dana analisis masalah, penyebab akar terjadinya masalah, serta alasan mengapa masalah penting untuk diatasi. Yang keempat, perumusan dan pemecahan masalah. Rumusan masalah dibuat dalam bentuk kalimat tanya dan memang merupakan masalah penelitian. Yang kelima, tujuan penelitian. Tujuan penelitian harus sesuai dengan rumusan masalah dan tindakan perbaikan. Tujuan penelitian pada umumnya berkisar pada mendeskripsikan atau mengumpulkan informasi atau menguji hipotesis.
Terkait dengan tujuan penelitian pada umumnya, maka PTK pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan proses dan hasil perbaikan. Yang keenam, manfaat penelitian. Jelaskan manfaat penelitian ini bagi guru, siswa, dan institusi atau sekolah atau LPTK. Yang ketujuh, kajian pustaka. Dalam bagian ini dicantumkan kajian konsep, kajian teori, atau penelitian lain yang relevan dengan permasalahan dan tindakan yang dirancang, sehingga jelas kerangka pikir yang digunakan dalam penelitian. Kajian pustaka dapat berasal dari berbagai sumber. Yang kedelapan, rencana dan prosedur penelitian. Nah, rencana ini bagian ini memuat yang A, subjek penelitian, waktu dan lama tindakan. Yang B, prosedur dan langkah-langkah PTK yang dilaksanakan terdiri dari 1. Perencanaan, 2. Pelaksanaan tindakan, 3. Observasi, evaluasi, refleksi yang semuanya bersifat siklus atau berulang sesuai dengan jumlah daur atau siklus yang direncanakan. Dalam prosedur juga tergambar peran tim dalam setiap tahap penelitian. Yang kesembilan, jadwal penelitian. Jadwal penelitian memuat semua kegiatan penelitian mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, sampai dengan penulisan laporan. Lengkap dengan waktu pelaksanaan. Jadwal dibuat dalam bentuk tabel khusus yang disebut Gantt chart. Yang ke-10, biaya penelitian. Bagian ini mencantumkan secara rinci biaya yang diperlukan dalam penelitian ini. Rincian biaya haruslah logis dan sesuai dengan ketentuan sponsor. Yang ke-11 yaitu personalis penelitian, yaitu memuat identitas tim peneliti serta perannya dalam penelitian. Yang ke-12 yaitu daftar pustaka, memuat sumber belajar yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian. Yang terakhir yaitu lampiran. Lampiran dibuat sesuai dengan permintaan sponsor. Pada umumnya yang dilampirkan adalah instrumen pendidikan, riwayat hidup tim peneliti, dan surat keterangan lain yang diperlukan. Baik, sekian dari presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf sebelumnya. Semoga materi yang saya sampaikan tersebut bisa bermanfaat. Terima kasih, saya akhiri. Mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.